akan melakukan jumpa pers. Perkenalkan, saya Leman Skodongan, kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif daripada LSM Hukum dan Rakyat, dan rekan saya Gideon Sembiring dari Direktur Pidana LBH Pers Indonesia. Kami akan memaparkan di sini tentang suatu kejadian ya yang telah kami laporkan, di mana yang kami laporkan ini adalah suatu komplotan yang kami sebut komplotan yang telah melakukan kejahatan ya, melakukan suatu perbuatan memasukkan data-data otentik sehingga merugikan yang namanya klien pada kami, namanya Ibu Elita Sari yang memiliki rumah objek tersebut berada di Pademangan 4 di Gang 16 dan Gang 17. Jadi perlu saya ceritakan di sini, awalnya adalah Ibu Elita Sari ini memiliki suami bernama Ahmad Hartono. Ini kronologisnya saya ceritakan. Elita Sari seorang wanita tua dari tahun 43 dari Jungkat ya, dari Kalimantan Barat Tanah, datang ke Jakarta merantau, dan akhirnya beliau bisa bekerja, bisa mengumpulkan pundi-pundinya. Jadi beliau ini pekerja keras, walaupun tanda kutip dia dicap sebagai perempuan yang kurang baik melaksanakan pekerjaannya di suatu tempat usaha namanya Indo Ocean, dan dia berkenalan dengan namanya Ahmad Hartono, seorang pemuda pengangguran ya, pemuda pengangguran saat itu sekitar tahun 70-an lah. Jadi tahun 73 ini Elita Sari yang masih buta huruf, dia nggak mengenal namanya baca tulis, dia cuma tahu cari duit karena bekerja sebagai pramunisma ya di Blue Ocean, salah satu tempat di Jakarta ini. Jadi demi singkat cerita, dia kawinlah dengan namanya Ahmad Hartono. Tahun 73 dia beli tempat yang di Pademangan sana. Setelah hidup bersama dengan Ahmad Hartono kurang lebih dari sekitar tahun 73 sampai tahun 83, Ahmad Hartono ini berangkat ke Amerika ya. Dia berangkat ke Amerika bersama dengan Edi Amiruddin. Edi Amiruddin lah anak dia dengan Elita Sari, bersama dengan ponakannya bernama Chung Liat Kyu. Ini keponakan ibu Elita Sari yang dibawa dari Pontianak ya, masih umur belasan tahun, dibawa ke Jakarta untuk menemani adiknya dia yang dia angkat anak oleh Elita Sari. Singkat cerita, sejak dia berangkat ke Amerika, Ahmad Hartono ya, informasi terakhir dia meninggal tahun 99. Tahun 2001 ini Chung Liat Kyu ini ke Jakarta balik. Jadi dia tidak pernah namanya sejak berangkat ke Amerika, Ahmad Hartono dengan Chung Liat Kyu ini nggak pernah balik Jakarta. Tapi informasi mereka melakukan perkawinan di Amerika tahun 89 sorry, tahun 89 dia melakukan perkawinan sana, dia kawin secara hukum Amerika ya. Tahun 83, 99 yang meninggal. Jadi tahun 2001 kembali ke sini, dia membuat KTP ya, KTP sini, terus dia melakukan penjualan aset daripada Elita Sari. Jadi setelah membuat itu, mereka membuat dulu namanya akta kematian di sini di Jakarta. Jadi seolah-olah terbit akta kematian ya. Ini aktanya nomor akta kematian tanggal 11 Maret 2004 menyatakan bahwa Ahmad Hartono itu meninggal. Ini akta ini diterbitkan oleh Dinas Pendudukan Catatan Sipil Jakarta Utara. Namun faktanya setelah saya sendiri, saya melakukan konfirmasi ke sini, mengecek apakah ini betul tercatat di sini atau memang asli diterbitkan oleh produk daripada Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Setelah saya mendapatkan surat dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, karena dokumen sudah dikirim ke sana, dibalas ternyata ini tidak tercatat. Ini surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri. Jadi surat yang akta itu dianggap itu tidak tercatat, berarti alias palsu. Selanjutnya, bahwa berbekal daripada surat akta kematian palsu ini, mereka buatlah namanya akta waris. Yang anehnya lagi, ini akta waris ini mereka buat namanya Eng Hernio alias Eng ini orang yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Elita Sari maupun dengan Ahmad Hartono. Dia dibuatkan sebagai ahli waris satu-satunya daripada Ahmad Hartono yang mewariskan cuma akta. Jadi sebenarnya mereka buat akta waris ya, seolah ini
dia bisa menjual semua itu namanya objek yang dimiliki, yang ditinggali oleh Antasari. Jadi ini mereka yang berkomplot. Di komplotan situ ada namanya Chung Liat Kyo, ya, yang kami sebagai otaknya. Terus adiknya namanya Lim Liatung, ya, ada Eeng, ada Jong Sui Hong, suaminya Eeng sendiri kan. Jadi suaminya Eeng ini membeli objek yang ada di Pademangan 4 Gang 17. Itu rumah yang tinggali oleh Antasari itu, ya, dijual oleh namanya Lim Liatung. Lim Liatung adalah adik kandung daripada Chung Liat Kyo. Dia menjual, padahal dia nggak punya hubungan apa-apa sekali sama dengan objek itu. Dia menjual kepada namanya Jong Sui Hong, suaminya Eeng. Sementara mereka juga membuat namanya akta waris bahwa Eeng adalah sebagai ahli waris daripada Ahmad Hartono. Nah, ini akhirnya ketahuan karena mereka mengusir kita, jadi klien kami diusir. Akhirnya mereka ketahuan dan kami laporkan ke kepolisian. Jadi ini memang kami ini mereka ini suatu komplotan, memang melakukan tindakan kejahatan yang sangat terorganisir, ya, dan saya pikir ini bukan cuma pertama kali. Saya pikir mereka sudah pernah melakukan hal yang disebut melalui ada beberapa biro jasa namanya Ferry yang kami kayaknya sudah semua sama polisi. Jadi ya, dengan adanya begini kami berharap polisi segera menindaklanjuti laporan kami ini, meningkatkan statusnya dari penyelidikan, karena ini saya pikir unsurnya sudah terbukti, ya, sudah ada unsur pidana sudah terbukti bahwa mereka saksi-saksi yang diperiksa. Terus ada namanya alat buktinya berupa kwitansi, ya kan, akta kematian palsu, kwitansinya, dan mereka pun membatalkan transaksinya. Rumah itu dijual sebenarnya sebesar 800 juta, namun mereka baru terima 500 juta. Akhirnya karena kami sudah tahu dan kami laporkan, dan mereka batalkan. Jadi mereka batalkan. Di sini mereka membuatkan surat pernyataan pembatalan transaksi yang sudah dilakukan oleh namanya Lim Liatung. Lim Liatung yang nggak punya sekali hubungan hukum dengan objek di situ, dia menjual sebesar 800 juta. Dia baru terima duit dari Jong Sui Hong 500 juta, ya kan? Nah, sisa 300 juta. Mereka batalkan di sini. Anehnya, di kwitansinya itu yang jadi bukti juga, saya pikir polisi lebih cerdas. Mereka membuat situ yang menandatangani kwitansi saat penjualan pertama yang terima adalah Lim Liatung, ya, 500 juta. Tapi yang anehnya lagi, karena ditahu akhirnya dikembalikan, yang mengembalikan uang itu adalah Chung Liat Kyo, kakaknya dia. Berarti saya menduga ini otaknya adalah Chung Liat Kyo ini yang dari Amerika ini. Itu yang keponakan sungguh daripada klien kami si Antasari ini. Kami anggap suatu hal yang luar biasa sekali, kejahatannya luar biasa. Itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini menjadi kasus ini bisa segera terungkap. Terima kasih. Saya sebagai pengacara pencari keadilan dari LBH Pers Indonesia berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Jakarta Utara. Di sini kan sudah kami masukkan berawal dari pengaduan kami, yaitu nomor 208 bulan 5 2021. Setelah itu di bulan yang sama dibuatlah surat perintah penyelidikan nomor 565 garing res 19 garing 2001 Reskrim tanggal 20 Mei 2021. Nah, di bulan Juli baru dari surat perintah itu dipanggillah pelapor. Pelapor sudah menceritakan bagaimana kronologisnya. Dipanggillah yang namanya saksi-saksi. Ada beberapa saksi yang dipanggil dari saksi pelapor. Setelah itu saksi terlapor. Lebih kurang saksi terlapor dipanggil berapa? 5. Jadi harapan saya sebagai kuasa hukum Antasari yang mengalami penzoliman yang bertubi-tubi, dari mulai suaminya diambil sama keponakannya sendiri, meninggal suaminya, dia buat dugaan, ya, akta kematian palsu. Dari akta kematian itu berangkat ke waris, ya. Waris itu pun dugaan kami ini adalah dugaan waris palsu juga. Nah, sehingga kami meminta kepada kepolisian dari
bukti-bukti yang kami sudah lampirkan dan para saksi juga yang sudah dipanggil, pihak kepolisian khususnya di unit 2 Harda ya, agar segera menetapkan dari lidik menjadi penyidikan. Artinya di sini sudah ditetapkan tersangka. Nah, sebelum menetapkan tersangka, kepolisian sendiri yang lebih tahu apakah memang keyakinan kepolisian dengan keyakinan penyidik melakukan gelar perkara, sehingga sudah bisa dipastikan siapa-siapa yang menjadi tersangka dalam perencanaan ini. Dan kami juga berharap karena dari peristiwa yang kami laporkan ini sebelumnya juga sudah ada terjadi transaksi penjualan milik dari klien kami. Jadi kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, terkhusus Harda, Polres Jakarta Utara, agar segera menentukan demi hukum ya, untuk menjadikan tersangka yang dilaporkan. Demikian, terima kasih. Ya, kami juga sebenarnya mempertanyakan daripada identitas daripada Chung Liat Kyu sendiri ini. Karena Chung Liat Kyu itu berangkat ke Amerika kan tentu dia menggunakan paspor. Tentu saat dia membuat paspor itu pada tahun 83 itu tentu dia melampirkan juga KTP-nya. Namun hal yang aneh terjadi ini pada saat dia hendak membuat identitas baru di Jakarta ini, itu kami sempat pertanyakan juga, kok tiba-tiba dia memiliki KTP yang beralamat di Gang 15, di Jalan Pademangan 4, Gang 15, RT 15, RW 3, RW 8. Nah, ini proses daripada mendapatkan KTP sendiri pun kami sudah konfirmasi kepada RT-nya, namanya Cetung. Kami tanyakan ke Cetung, kenapa bisa ada di sini warga namanya ini. Saya tanya apakah beliau mengenal namanya Chung Liat Kyu. Wah, saya nggak kenal. Tanya. Terus kok bisa-bisa tiba-tiba dia ada punya KTP. Dia bilang iya memang pernah ada saudara yang mendatangi dia membawa surat pernyataan dan menyanggupi sebagai penjamin. Dan saya juga sebenarnya ada konfirmasi ke kelurahan, termasuk juga dengan ke Dinas Pendidikan dan Tatanan Sipil. Saya mempertanyakan bagaimana sebenarnya proses untuk mendapatkan KTP sendiri. Kalau Cetung sendiri pernyataan beliau dan ada rekamannya bahwa beliau itu sebenarnya nggak tahu, mukanya pun nggak kenal, namanya pun nggak kenal, hanya karena kasusnya ada laporan kami kepada kepolisian dan mereka dimintai keterangan baru mereka tahu si Cetungnya ini. Jadi memang proses ini kita anggap ini KTP-nya KTP tembak. Dia nggak pernah tinggal sama sekali di Jakarta kok. Dia nggak pernah tinggal di Jakarta. Ini KTP tembak saya pikir ini. Karena dari tahun 83 sampai sekarang kan 40 tahun dia ini ke Amerika, iya kan? Tiba-tiba punya KTP di Jakarta. Ini saya bingung juga nih. Ya, pemerintah DKI pun harusnya tertibkan juga warga negara yang penduduk DKI Jakarta yang tidak jelas, cuma sekedar tanda kutip dinumpang saja ada menjamin itu sebenarnya bukan persyaratan menjamin itu, ya kan? Dia sekarang udah punya juga namanya green card ya di Amerika. Kalau kita kan tidak memperbolehkan keluarga negaraan, dui fungsi keluarga negaraan, kita harus punya satu. Kalau Amerika kan boleh dui keluarga negaraan boleh. Jadi kita dirugikan. Kalau dia mengaku sebagai warga negara karena dia punya green card, dia tinggal aja ke Amerika. Tapi dia melakukan kejahatan di Indonesia itu merugikan kita, pemerintah kita. Dan kami sudah bersurat kepada kedutaan besar maupun ke Dirjen Imigrasi supaya namanya Chung Liat itu diawasi orang ini. Kami minta dia dicekal kalau bisa, jangan, supaya dia prosedurnya jelas dulu Indonesia. Dan kami sudah buat laporan ke kepolisian dan beliau sudah diperiksa juga saya pikir oleh kepolisian. Kami minta dengan tegas supaya kedutaan besar Amerika maupun Dirjen Imigrasi juga yang mencekal ini kalau perlu, dan kami akan segera membuat surat pencekalannya biar prosedurnya berjalan dulu dan memberikan kepastian hukum kepada klien kami. Ini demi tegaknya warga negara kita, memberikan kepastian hukum. Itu kalau dia bermain-main, dia pulang ke Amerika lah. Jangan jadi warga negara sana, jangan ngaku warga negara Indonesia, merampok di Indonesia, pulang ke Amerika lagi itu. Ya, itu yang kami minta. Demikian penampilan daripada saya. Terima kasih.